warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari, NIM 120260005 dari Prodi Farmasi TPB 36. Di sini saya akan menjelaskan program C++ terkait tugas UAS PKS saya, yaitu tentang materi perulangan, percabangan, dan array. Di sini saya menggunakan materi yaitu tentang biologi dan fisika. Dalam bidang biologi yaitu saya menggunakan program pewarisan sifat tentang Widows-Peak. Tujuan dari program ini adalah untuk memprediksi kemungkinan seseorang memiliki bentuk rambut Widows-Peak berdasarkan data user tentang kepemilikan bentuk rambut Widows-Peak dari gen ayah dan ibu. Selanjutnya untuk bidang studi fisika yaitu saya mengambil materi tentang GLB, gerak lurus beraturan. Tujuan dari program ini adalah untuk mencari nilai salah satu variabel yang akan dipilih oleh user. Program yang pertama yaitu bidang studi biologi dalam materi pewarisan sifat, yaitu kemungkinan penurunan bentuk rambut W atau disebut Widows-Peak dari ayah dan ibu. W besar menurunkan sifat dominan, sedangkan W kecil menurunkan sifat resesif. Langkah pertama yaitu mendeklarasikan indeks array sebanyak 2 yaitu bentuk rambut dalam tipe data string. Kemudian mendeklarasikan variabel ulang dalam tipe data string. Selanjutnya program di-outputkan yaitu tentang penginputan W besar untuk bentuk rambut Widows-Peak. Sedangkan W kecil untuk bentuk rambut tidak Widows-Peak. Program dijalankan dengan perulangan do while. Program akan meminta user menginputkan bentuk rambut ayah, yaitu dalam bentuk array bentuk rambut 0, sedangkan bentuk rambut ibu yaitu bentuk rambut 1. Selanjutnya, program akan mengeksekusi inputan user dalam percabangan if-else. Jika sesuai kondisi dalam if, maka prediksi akan tercetak keluar. Kondisi dalam if adalah jika ayah dan ibu keduanya memiliki bentuk rambut Widows-Peak, maka prediksinya adalah user memiliki bentuk rambut Widows-Peak yang dominan. Dan jika salah satu ayah atau ibu memiliki bentuk rambut Widows-Peak, maka user diprediksi memiliki bentuk rambut Widows-Peak juga tetapi tidak dominan. Dan jika kedua orang tua, ayah dan ibu tidak memiliki bentuk rambut Widows-Peak, maka user diprediksi tidak memiliki rambut Widows-Peak juga. Dan ketika user tidak menginputkan di antara keempat inputan ini, maka program akan mengoutputkan your input is not valid. Setelah selesai melakukan eksekusi, dalam kondisi percabangan tersebut dan telah tercetak hasil prediksi, maka program akan selesai, namun akan muncul pilihan untuk mengulang program. Do you want to start again? Jika user menginputkan Y, maka program akan dimulai kembali karena jawaban sesuai dengan kondisi di dalam while. Namun, jika user menjawab N atau selain Y, maka program akan selesai karena tidak sesuai kondisi dalam while. Ini program C++-nya yang saya buat, yaitu pertama mendeklarasikan array, terus mendeklarasikan variabel yaitu ulang, kemudian input-output menggunakan perulangan do while, terus aksi percabangan yaitu menggunakan if-else, sedangkan yaitu ketika setelah selesai mengeksekusi, kemudian di-outputkan pilihan untuk mengulang program atau mengulangnya kembali atau tidak, yaitu menggunakan while. Maka ketika program dijalankan, yaitu jika kita menggunakan kondisi pertama, yaitu kita memasukkan bentuk rambut ayah yaitu W besar,
Kemudian bentuk rambut ibu W besar, maka di-outputkan yaitu user memiliki bentuk rambut widow's peak yang dominan. Kemudian di-outputkan yaitu mengulang program, apakah kita akan mengulanginya atau tidak. Kita ulangi menggunakan Y kecil. Kemudian kita akan memasukkan bentuk rambut ayah, yaitu untuk yang dominan W besar, kemudian untuk bentuk rambut ibu yang W kecil, maka user akan di-outputkan yaitu memiliki bentuk widow's peak tetapi tidak dominan. Dan ketika kita mengulanginya lagi untuk inputan Y, kita masukkan bentuk rambut ayah yaitu untuk kondisi yang ketiga yaitu W kecil, dan bentuk rambut ibu W besar, maka di-outputkan user memiliki bentuk rambut widow's peak tetapi tidak dominan juga. Untuk kondisi yang terakhir yaitu W kecil, dan bentuk rambut ibu W kecil juga, maka user diprediksi tidak memiliki bentuk rambut widow's peak. Karena program telah mengeksekusi, kita jawab no saja, maka program akan selesai. Selanjutnya untuk program yang kedua yaitu materi studi fisika dengan materi tentang GLB, gerak lurus beraturan. Materi ini terdapat 3 variabel yang digunakan yaitu ada kecepatan V, jarak tempuh S, dan waktu tempuh T. Langkah pertama yaitu mendeklarasikan pilihan dan I dalam tipe data integer, kemudian mendeklarasikan indeks array V1, S1, dan T1. Indeks array telah ditentukan yaitu sebanyak 1 dalam tipe data real array. Kemudian mendeklarasikan variabel hitung dalam tipe data string. Selanjutnya program akan dijalankan dengan perulangan do while. Fungsi do while ini adalah untuk mengulang perintah dalam do jika kondisi dalam while terpenuhi. Selanjutnya, program mengoutputkan pilihan atau menu yang akan dipilih oleh user, yaitu 1. Kecepatan dengan satuan m/s, pilihan kedua jarak tempuh dengan satuan meter, dan 3. Waktu tempuh dengan satuan sekon. Kemudian di-outputkan pilihan yang akan dipilih, yang diinputkan hanya angkanya saja. Kemudian user menginputkan pilihan. Selanjutnya program akan masuk dalam percabangan if-else. Kondisi dalam if dipengaruhi oleh angka yang diinputkan oleh user. Jika 1 untuk kecepatan, 2 untuk jarak, dan 3 untuk waktu tempuh. Di dalam if terdapat perulangan menggunakan for. Di dalam for, dideklarasikan variabel i dengan nilai awal 0, memiliki i kurang dari n, dan bersifat maju i++ atau increment. Kemudian di dalam for, program akan meminta user menginputkan nilai dalam variabel yang dibutuhkan untuk melakukan proses perhitungan. Yaitu jika user menginputkan pilihan 1, maka program akan menghitung tentang kecepatan, yaitu user menginputkan nilai jarak di sini, kemudian dan waktu tempuh menggunakan rumus yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu yaitu S per T. Kemudian di-outputkan nilai dari kecepatannya adalah sesuai dengan rumus yang di sini.
Kemudian selanjutnya jika user menginputkan pilihan kedua, yaitu program akan menghitung nilai jarak tempuh. Sama, yaitu menggunakan perulangan for. Di dalam for dideklarasikan variabel i dengan nilai awal 0, memiliki i kurang dari n, dan bersifat maju i++. Kemudian di dalam for yaitu user di outputkan, yaitu memasukkan kecepatan, kemudian memasukkan waktu tempuh menggunakan rumus jarak, yaitu kecepatan dikali waktu. Kemudian di outputkan nilai dari hasil perhitungan jarak, yaitu menggunakan rumus di sini. Selanjutnya, jika user menginputkan pilihan ketiga, yaitu menghitung tentang waktu tempuhnya, menggunakan perulangan for juga. Di dalam for ada nilai awal, yaitu 0, i kurang dari n, dan bersifat maju. Kemudian di outputkan masukkan kecepatan, user menginputkan nilai kecepatan, kemudian nilai jarak tempuh, menggunakan rumus waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan, maka di-outputkan nilai waktu yang ditempuh. Jika user tidak menginputkan di antara ketiga pilihan ini, maka program akan mengoutputkan pilihan yang Anda masukkan salah. Setelah proses perhitungan selesai, hasil akan tercetak keluar menggunakan rumus dari rumus GLB yang di atas. Setelah semua perhitungan selesai, maka program akan menampilkan pertanyaan pada user untuk melakukan perhitungan lagi atau tidak. Jika user menginputkan Y, maka program akan dimulai kembali karena jawabannya sesuai dengan kondisi di dalam while. Namun jika user menjawab N atau selain Y, maka program akan selesai karena tidak sesuai dengan kondisi while. Ini codingan atau program dari menghitung gerak lurus beraturan, yaitu mendeklarasikan variabel pilihan, kemudian array V, S, dan T dalam tipe data float, kemudian hitung dalam tipe data string, kemudian di sini menggunakan perulangan do, kemudian user diinputkan pilihan. Di sini menggunakan aksi percabangan dan perulangan. Kemudian di sini menggunakan perulangan do while, yaitu membuat pilihan mengulang program. Apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi? Jika user menginputkan Y, maka program akan dimulai kembali. Namun jika user menjawab N atau selain Y, maka program akan selesai karena tidak sesuai kondisi. Jika kita running, apakah yang Anda ingin hitung? Pertama kita menghitung kecepatan, yaitu 1. Maka program akan mengoutputkan menghitung nilai kecepatan. Masukkan jarak dengan satuan meter, kita misalkan 2. Kemudian masukkan waktu tempuhnya, yaitu 4. Maka nilai dari kecepatannya adalah 0,5 dengan rumus V sama dengan jarak dibagi waktu atau S per T. Kemudian di-outputkan, yaitu apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi. Kita jawab Y, kemudian kita melakukan perhitungan untuk yang kondisi yang kedua.
yaitu menghitung jarak tempuh. Kemudian masukkan nilai kecepatan, kita misalkan 4, masukkan waktu tempuh yaitu 3, kemudian nilai dari jaraknya adalah 12 meter. Untuk kondisi yang terakhir yaitu kita menghitung waktu tempuh. Kita inputkan 3, maka user akan menginputkan nilai kecepatannya yaitu misal 20 dan jarak tempuhnya yaitu 100. Maka nilai dari waktu yang tempuhnya adalah 5 detik, yaitu dengan rumus T sama dengan S per V. Untuk kondisi terakhir, jika kita menginputkan N, maka program akan selesai.